The Batman yang diluncurkan pada Maret 2022 adalah film yang istimewa. Bukan hanya karena itu merupakan salah satu film Batman terbaik yang pernah ada, tapi lebih dari itu juga karena timing dari kemunculannya. The Batman diluncurkan ketika kita tengah dilanda pandemi dan menghadapi ancaman perang dunia ketiga. 2 tahun terakhir, dunia kita terasa seperti Gotham. Murung, serba tak pasti, kacau, dan kehilangan kendali. Semua orang berjuang, berusaha bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Dalam film Batman yang baru ini, Batman menyelidiki pembunuhan yang membawanya ke masa lalunya sendiri. Dia harus menghadapi fakta tentang ayahnya yang justru membuatnya terpuruk. Dan pada saat yang sama, berhadapan dengan musuh besarnya, The Riddler. Kompas moral Batman pun ditantang habis-habisan. Kita pun sedang menjalani pengalaman serupa. Pandemi mendorong kita hidup dalam ketakutan, menuntut kita memaknai ulang tentang rasa aman dan juga makna hidup. Kita dipaksa mempertanyakan keyakinan kita sambil menghadapi musuh terbesar, yaitu diri kita sendiri. Kita berjuang dalam ketidaktahuan, kapan dan bagaimana pandemi ini akan berakhir. Dalam beberapa hal, kita menyerah pada kelemahan kita. Kita menjadi korban ketakutan diri kita sendiri. Dan seperti Batman, kita semua berpegang teguh pada satu-satunya hal yang membuat kita tetap waras. Harapan. Kita terus berjalan. Dan dalam prosesnya, kita belajar lebih baik tentang diri kita. Dan sebagian dari kita bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kita semua bisa belajar dari Bruce Wayne, bagaimana dia bertahan dari trauma masa kecilnya dan bertransformasi secara bertahap menjadi sosok Batman. The Batman dengan baik menggambarkan Bruce yang baru 2 tahun menjalani hidup sebagai Batman. Masih belajar, masih meraba-raba apa yang harus dilakukan. Dan kerap kali babak belur dalam prosesnya. Masalah pribadinya juga banyak. Tapi itu tidak menjadikan dia abai pada kehidupan di sekitarnya. Ia terus berjuang untuk memperbaiki Gotham dan bangkit melawan kejahatan. Tidak peduli bagaimana dia dipukuli, dia selalu kembali berdiri tegak. Tidak peduli berapa kali dia gagal, dia selalu bangkit. Di masa-masa sulit ini, kita semua perlu dan sebetulnya bisa menjadi Batman. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas bagaimana Anda bisa melakukannya. The Batman karya Matt Reeves ini menggabungkan gaya gelap dan gothic dari Batman versi Tim Burton dan gaya realistis dan industrial versi Christopher Nolan. Dalam The Batman, Batman kembali ke akarnya, melakukan pekerjaan detektif. Nah, bagi Anda penggemar komiknya pasti tahu ya bahwa Batman itu memiliki reputasi sebagai detektif terhebat di dunia. Dan saya suka banget dengan wajah Batman yang satu ini. Karena saya selalu suka film detektif bergaya noir. Jadi nggak heran ya kalau saya tuh langsung jatuh cinta dengan The Batman. Hal lain yang juga membedakan film ini dari film-film Batman sebelumnya adalah semua karakter dalam The Batman terasa dekat. Bahkan mereka lebih membumi menurut saya daripada Gotham versi Nolan. Falcone, Penguin, Riddler, mereka semua terasa nyata. The Riddler menampilkan sosok pemimpin kelompok teroris dunia nyata. Gak ada yang unik tentang dia. Dia berbicara, berpakaian, dan terlihat seperti orang normal. Tetapi dia memiliki kemampuan memanipulasi dan juga mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang jahat. The Batman, seperti yang ditujukan oleh kata the-nya, adalah tentang Batman. Jadi bukan Bruce Wayne, melainkan Batman yang jadi sorotan dalam film ini. Batman adalah karakter utamanya, bukan sekedar topeng yang dipakai oleh Bruce. Kita melihat bagaimana Batman berjuang dan akhirnya menemukan tempatnya dalam keseharian kehidupan warga Gotham. Kita berempati terhadap Batman, karena dia terasa lebih hidup daripada Bruce Wayne. Bruce adalah zombie berjalan yang dihantui oleh masa lalunya yang traumatis. Sementara Batman di sisi lain adalah pahlawan yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan segenap dirinya dan kengototannya. Dia mengambil kendali atas sekelilingnya dan dengan demikian menentukan takdirnya sendiri. Gotham adalah alegori untuk dunia di dalam kepala Bruce. Berkabut, gelap, gothic, sekaligus modern, menyerupai alam mimpi.
Semua itu adalah cermin sempurna dari bagaimana Bruce melihat dunia di sekitarnya. Kota Gotham yang korup dan membusuk melahirkan penjahat-penjahat kakap dan juga teri. Mereka adalah produk Gotham. Setiap karakter, pahlawan maupun penjahat, menderita trauma yang membentuk mereka menjadi siapa mereka. Setiap penjahat kota Gotham adalah cermin yang rusak dari figur Batman. Lalu kenapa Bruce Wayne tidak tumbuh menjadi penjahat? Nah, seperti yang dikatakan Edward the Riddler dalam filmnya, Bruce tidak seperti anak yatim piatu Gotham lainnya. Bruce tinggal di rumah yang aman, dirawat dan dicintai oleh butler kepercayaannya, Alfred, yang telah menjadi figur ayah bagi Bruce. Tanpa itu semua, niscaya Bruce juga bisa dengan mudah menjadi penjahat. Bruce hampir jatuh dalam kegelapan ketika menemukan kebenaran tentang keterlibatan ayahnya dalam kematian seorang reporter. Jika bukan karena Alfred yang membuatnya melihat sisi lain dari apa yang terjadi, mungkin kita nggak akan melihat Batman seperti yang kita kenal sekarang. Jika situasi Gotham dapat mendorong orang yang jujur, cerdas, dan kaya seperti ayahnya Bruce, Thomas Wayne, untuk melakukan sesuatu yang begitu mengerikan, sekarang bayangkan apa yang dapat dilakukan Gotham terhadap warga biasa. Nah, kesadaran itulah yang mendorong Bruce menyatakan perang terhadap kemungkaran. Ia rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan kehidupan warga Gotham. Bahkan, ia siap menjadi martir. Sayangnya, tidak semua pahlawan Gotham memiliki hati baja seperti Batman. Harvey Dent misalnya, dia adalah jaksa wilayah yang menjadi pahlawan Gotham karena dia menjatuhkan mafia. Dia adalah figur kebalikan dari The Dark Knight. Dia berjuang untuk keadilan di siang bolong dan dalam batas aturan-aturan hukum. Di mata Bruce Wayne, dia adalah pahlawan sejati yang pantas didapatkan Gotham. Dan pernah berkomentar tentang korupsi di kota Gotham. Kamu bisa mati sebagai pahlawan atau hidup cukup lama untuk melihat dirimu menjadi penjahat. Dan ironisnya, itulah yang terjadi padanya. Joker mendorongnya hingga ke tepi kewarasannya, hingga dia hancur dan menjadi penjahat bernama Two-Face, yang memiliki kepribadian ganda seperti Jekyll and Hyde, dan kehilangan kapasitasnya untuk memilih apakah akan berbuat baik atau berbuat buruk, dan melempar koin untuk membantunya memutuskan, dan menyerahkan diri pada yang orang biasa sebut sebagai nasib. Kekuatan Super Batman terletak pada kapasitas mentalnya untuk bertahan, untuk tetap menjaga kewarasannya di tengah segala kesulitan. Lebih dari itu, terutama karena kemampuannya untuk membuat pilihan. Batman berani memutuskan apa yang menurutnya baik, dengan segala risikonya. Tidak peduli berapa banyak dia harus berkorban untuk menjalani konsekuensi atas keputusannya itu. Jadi, ya lingkungan dan masa lalu turut berkontribusi untuk membentuk diri kita. Tapi ingat, kita selalu punya pilihan. Setiap waktu, kitalah yang memutuskan apakah akan menjadi pahlawan atau malah menjadi penjahat. Ketakutan adalah tema sentral dari Batman. Dalam versi Nolan, ketakutan Batman secara tidak langsung menyebabkan kematian orang tuanya. Dia dihantui rasa bersalah, tapi dia belajar agar rasa bersalah itu tidak melumpuhkannya, melainkan diarahkan untuk memerangi kejahatan dan berjuang untuk mewujudkan dunia yang diinginkannya. Bruce ingin memastikan bahwa tidak ada yang perlu menderita seperti dia. Dia mengubah ketakutan menjadi kekuatan. Jadi, alih-alih dihindari, dia justru menghadapi ketakutan secara langsung dan mengubah rasa takutnya menjadi senjata yang menyerang jantung musuhnya. Batman jauh dari sempurna. Bagaimanapun dia adalah manusia. Dalam film Batman vs Superman, kita melihat bagaimana keputusasaannya bahwa segala sesuatunya di kota Gotham tidak jadi lebih baik. Ternyata membuat Batman menjadi jahat. Well, here I am. Dia marah, dia memburu, dia mencap korbannya. Dia menjadi antagonis. Bahkan ketakutannya pada Superman juga membuatnya buta. Dia ingin membunuh Superman. Dan dalam satu tusukan tombak berkripton, sebenarnya Batman mampu menghabisi nyawa Superman. Lalu kemudian dia sadar, jika dia melakukan itu, dia akan kalah dalam pertempuran terbesar yang telah dia lawan sepanjang hidupnya. Pertempuran untuk harapan, untuk kebaikan hati manusia, untuk Gotham yang dia impikan. Batman akhirnya menang, tapi tidak dengan membunuh Superman, melainkan dengan menghentikan dirinya sendiri dari membunuh Superman.
ia mengalahkan kemarahan dan ketakutannya sendiri. Batman menjalani hidupnya di ujung tanduk. Bukan hanya karena dia harus terus melawan penjahat-penjahat besar, tetapi karena dia harus terus membuat keputusan yang sulit, yang terus menguji moralitasnya. Maka Bruce menciptakan Avatar, yaitu figur Batman, dengan kekuatan moral yang tak kenal kompromi. Kode moralnya tidak berubah dan berfungsi sebagai rel panduan dia melalui semua kegilaan di sekitarnya. Sementara Alfred dan Komisaris Gordon selalu ada di sampingnya, menjadi mercusuar dari kesadarannya. Keduanya memiliki peran krusial dalam meredam gairah dendam Batman dan di saat yang sama melindungi pijakan moralnya. Hati sudah tolong. Dari semua pahlawan super klasik, Batman mungkin adalah karakter yang paling menarik secara psikologis. Batman juga melawan penjahat yang paling kompleks kondisi psikologisnya. Dan ingat, penjahat yang dilawan mendefinisikan sosok sang pahlawan. Bruce menunjukkan tanda-tanda post-traumatic disorder atau gangguan stres pasca trauma. Dia sering mengingat kembali malam kedua orang tuanya terbunuh di depan matanya. Namun, alih-alih melumpuhkannya, trauma itu justru memicu disiplin diri yang tinggi dan fokus yang kuat dalam diri Bruce. Ketidakberdayaan Bruce ketika orang tuanya dibunuh memicu dorongan masif untuk melindungi, untuk melawan kejahatan. Dalam pandangan saya, itulah yang membuat Batman menjadi superhero yang lebih baik daripada metahumans yang sudah dari sananya memiliki kekuatan super. Dalam banyak cerita Batman, kita menyaksikan kerap terjadi pertarungan terbesarnya adalah melawan dirinya sendiri. Dia berusaha mengatasi trauma dan kelemahan dirinya sendiri. Kita melihat dia merasakan sakit secara fisik dan juga emosional. Dan ketika dia mampu mengalahkan dirinya sendiri, dia bisa mengalahkan apapun atau siapapun. Kita saksikan Batman gagal dan gagal lagi, membuat pilihan sulit berulang kali. Harus menanggung kesulitan lagi dan lagi. Tapi Batman terus bangkit, menghadapi tantangan, menolak untuk menyerah. Di dalam dirinya sendiri, Bruce Wayne sesungguhnya tidak punya apapun yang membuatnya otomatis jadi superhero. Dia hanya manusia biasa. Tapi dia mendorong dirinya sendiri untuk mencapai kekuatan dan keterampilan yang paling maksimal yang dapat dikembangkan dari seorang manusia. Dan pada hal-hal yang manusia tidak mungkin lakukan, ia manfaatkan teknologi canggih. Di dunia Gotham yang suram, Batman adalah orang buangan. Namun ia mewakili mercusuar harapan. Dia mengejar keadilan di dunia yang tidak adil. Dia membuat makna di dunia yang tidak berarti. Batman menginspirasi kita semua. Gotham dan warganya, penjahat maupun pahlawan di kota itu mewakili apa yang terjadi dalam pikiran kita. Ada pertempuran sisi baik dan sisi jahat dalam diri kita semua. Apapun yang kita konsumsi dan masukkan ke dalam pikiran kita akan tumbuh dan membesar. Jadi, kita perlu memastikan bahwa kita berakhir seperti Batman, bukan seperti penjahat atau sekedar korban kebusukan dari kota Gotham. Belajar dari film-film Batman selama beberapa dekade, setidaknya ada 3 tindakan yang perlu kita ambil dan tumbuhkan di dalam diri kita agar kita mendapatkan kekuatan super kita. Kekuatan yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi tantangan saat ini dari dunia yang bergejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu seperti yang kita tinggali sekarang. Pertama, kuasai rasa takutmu. Tujuan kita bukanlah untuk menjadi tidak takut, tetapi untuk menguasai rasa takut kita. Ketakutan adalah alat yang membuat kita tetap waspada dan terus mengasah diri dan kemampuan. Dengan begitu, rasa takut tidak membuat Anda jadi lumpuh, malah justru membuat Anda maju, membantu Anda mengantisipasi apa yang akan datang. Ini memberi Anda kekuatan untuk mengambil tindakan nyata yang bermakna. Kedua, buat pilihan yang tepat. Ingatlah bahwa Anda selalu punya pilihan. Nggak ada yang bisa membuat Anda menyerah ketika Anda memilih untuk berjuang. Anda dapat memilih mau jadi korban atau pemenang. Anda bisa jadi biasa atau luar biasa. Semuanya adalah pilihan Anda. Ketiga, kendalikan pikiran Anda sendiri. Miliki disiplin untuk fokus hanya pada apa yang penting.
untuk meregangkan pikiran Anda dan meningkatkan kapasitas rohani Anda hingga rasanya sudah mencapai batas. Lalu dorong lagi, dorong terus. Dan ketika Anda berpikir bahwa Anda sudah mentok dan mencapai batas maksimal Anda, itu saatnya Anda melakukan lebih lagi, mendorong lebih lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang Anda yakini sebagai batas itu sesungguhnya hanyalah kondisi saat ini, tidak mewakili potensi diri Anda yang sesungguhnya. Anda perlu bergerak lebih jauh, go extra mile, untuk melatih otot-otot yang Anda butuhkan untuk menjadi Batman. Catatan terakhir, untuk menjalani proses yang tidak mudah tadi, Anda perlu Alfred dan Gordon di dalam hidup Anda. Alfred adalah representasi significant other atau orang terpenting dari Anda. Orang yang akan selalu hadir untuk Anda, mendukung Anda. Mereka bisa jadi pasangan Anda, orang tua Anda, kakak, adik, atau teman Anda. Sementara Gordon adalah rekan bisnis atau rekan kerja terpercaya Anda. Mereka memiliki visi dan value yang selaras dengan Anda. Mereka siap berjuang dan berkorban untuk wujudkan visi itu bersama Anda. Dengan Alfred dan Gordon di sisi Anda, maka Anda akan mampu mencapai apapun. Dalam pertempuran yang tiada henti ini, semoga Tuhan menyertai kita. Oh, teman-teman, kalau mau jadi Batman ya harus kuat dong badannya. Entrasol Platinum mengandung buah zaitun yang bagus banget untuk kesehatan jantung. Juga tinggi protein yang berguna untuk menjaga massa otot dan daya tahan tubuh kita.